awalnya saya di ini sih apa di DM terus di mention sama teman-teman, maksudnya ini bukannya anaknya kali gitu, saya bingung siapa, terus saya lihat pemukanya Zoe, terus saya coba cek akunnya itu yang namanya juga udah jual beli anak. Terus selain anak saya ternyata banyak teman-teman artis punya anak juga yang foto dipajang. Di situ tulisnya 15 sampai 1 miliar, terus anak ini udah lama ditelantarkan jadi oleh orang tuanya, jadi silakan yang tertarik apa kayak jual barang gitu loh. Terus ya biasa saya orangnya nggak sabar, langsung emosi saya nulis. Terus tapi banyak yang kasih tahu kalau yayasan itu sebenarnya yang baik, ya mungkin dia atas namakan yayasan itu, tapi ya di yayasannya nggak melakukan itu katanya. Udah dia pernah kerja di situ juga, pernah ada yang kenal di situ juga, ternyata bukan tempat seperti itu. Tapi ya gimana lagi ya, orang kan mengatasnamakan panti asuhan situ, jadi ya saya posting aja. Yang penting ya ini sih sebenarnya kalau ketika kita punya anak itu sangat tersinggung, sangat emosi. Mungkin orang yang bercanda sih kelihatannya fine-fine aja gitu. Mungkin mereka harusnya lebih paham sih ya, harusnya perasaannya orang tua gitu. Ya dia juga agak marah, tapi tipenya Mua kan memang nggak tipe yang langsung wah gitu. Kalau saya kan tipenya langsung marah, makanya saya langsung marah. Terus saat itu ada kontak dari Jedar juga, terus Andika Pratama juga di situ. Ternyata foto-foto anaknya dipakai. Ya kebetulan kita obrol ya, memang mereka sih nggak normal, nggak gila sih ya. Mereka itu parah nih, bercanda kita obrol-obrol gitu. Yang penting ya kita ya semuanya sih kita ambil positive thinking ya. Ini mungkin masih candaan lah, kita ngambil jalur hukum. Ya sebenarnya ternyata itu akun itu udah lama dan banyak artis, teman-teman artis udah ikut kena juga. Jadi kita pikir kita urusin pun ya udahlah, ini mau puasa juga, waktu itu kemarin kan masih belum puasa tuh, udahlah kita coba sabar dulu deh. Maksudnya kalau dia keluarin terus ternyata akunnya udah dihapus, tapi keluar lagi sih. Cuman ya kita pikirkan ya ini orang lagi rusak lah otaknya, mungkin kita ambil positifnya. Sebenarnya kan Zoe kan sekarang punya udah bisa lihat internet, udah bisa lihat handphone, dalam arti dia juga tahu lah, orang kan tag ke dia juga. Jadi saya cuma khawatirnya dia itu sakit hati. Sebenarnya kan cuma foto dia kan, apalagi dia itu orang tipenya itu paling sensitif, selalu pikir dia yang paling gak disayang gitu. Takutnya itu dia ketika nonton baca itu atau lihat foto itu dia berpikir seperti itu yang saya khawatirin. Sebenarnya kalau kita mau nangkap orang itu atau mau dimasuk penjara pun gak ada gunanya, yang penting anak saya sih yang gak sakit hati gitu. Karena Instagram kita kan nyambung semua. Kalau orang masuk ke aku, dia juga pasti tahu gitu. Sebenarnya kalau ya dia tipenya sih pura-pura nggak lihat aja, tapi pasti tahu lah. Pasti dia itu 3 tahun lalu saya pernah lakuin apa ke maminya aja dia masih ingat. Ya dia orangnya tipenya ingatan banget gitu. Kalau nggak mungkin dia nggak tahu. Cuman dia berusaha tegar, berusaha gitu. Tapi di hatinya dia pasti simple. Ya secara saya lihat Zoe-nya sendiri sebenarnya memang mungkin dari kecil udah disakitin kali ya. Memang kesalahan orang tua kita, maksudnya kita yang salah sih. Dia dari umur 2 papa mamanya divorce, terus dia harus tinggal sama suster doang. Dia itu dari kecil udah punya mindset bahwa nggak ada yang sayang sama aku nih gitu. Dia udah punya perasaan itu, makanya kita berusaha bawa dia ke psikiater, terus coba kita care sama dia. Tapi dia pasti punya mindset ya, maksudnya intinya dia ya aku diginin pantas nih, pasti punya mindset gitu. Saya khawatirin itu, soalnya dia pernah waktu umur 6 tahun kalau nggak salah dia pernah ngomong, nanti aku pasti tinggal di panti asuhan. Jadi dia pernah bisa ngomong kayak gitu juga gitu. Jadi ya saya cuman khawatirinnya secara psikolognya Zoe aja sih. Sekarang juga udah beberapa orang-orang kena dia bercanda di Instagram, pikirnya itu lucu tapi kena penjara. Beberapa kan udah ada. Saya selalu bilang bercanda sekali 2 kali oke, masih bisa maklum. Misalkan dia ulang lagi dengan satu akun yang sama, saya apapun caranya pasti kejar sampai saya dapat. Sampai kamu mau minta maaf balik pun kamu tak masuk ke penjara gitu. Saya mindsetnya gitu. Tapi untungnya
yang akun itu tidak melakukan itu lagi sementara ini. Ya jadi ya coba sabar aja. Terus itu juga masih nongol-nongol saya yang dulu fotonya Kimura dijadi monyet itu, Nia Nia Apriani apa itu muncul lagi, tapi semua bilang udah cuekin aja, di blok aja blok aja blok aja. Ya udah, ya sekarang masih coba ambil positif thinking aja. Kebetulan hari ini kan ulang tahunnya Kimura juga, jadi lagi banyak di rumah, kita lebih habisin waktu sama baby. Kebetulan Chloe saya kan lagi di Surabaya di rumah krempa-kremannya, jadi lebih coba family time aja sih.